Silakan jika ada ingin yang mematikan kameranya, dipersilakan. Juga dapat menghemat kuota ya. Baik, saya coba hubungi dulu rekan saya. Jadi nanti pada pertemuan pertama ini, kita belum akan membahas materi, teman-teman. Jadi tujuan pertemuan pertama ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa, jadi ini cukup banyak ya yang mengambil mata kuliahnya, agar rekan-rekan yang mengambil mata kuliah ini mengetahui pentingnya kalkulus elementer, terutama dalam dunia pasca kampus, spesifiknya pada dunia kerja. Nah, saya lihat juga peserta mata kuliah ini terdiri dari hampir semua angkatan, dari 2016 hingga 2020. Sehingga harapannya kuliah tamu dari alumni ini, dari Pak Andika, sangat bermanfaat, mengingat sebentar lagi Mas dan Mbak yang angkatan 2016 dan 2017 ini akan memasuki dunia kerja. Teman saya akan masuk. Silakan disiapkan alat tulisnya, ballpoint ataupun bukunya. Sebentar ya rekan-rekan. Pak Andika, apakah sudah masuk? Ya, sejauh ini sudah masuk. Baik, terima kasih Pak Andika. Baik, saya akan perkenalkan singkat. Selamat datang Pak Andika di mata kuliah kalkulus elementer ini. Pak Andika akan sharing 30 menit dan nanti ada 10 menit waktu diskusi atau tanya jawab yang rekan-rekan mahasiswa bisa langsung tanyakan ke Pak Andika. Jadi Pak Andika nanti akan sharing pengalamannya bekerja di Batan dan korelasinya terhadap kalkulus elementer. Harapannya mahasiswa secara langsung dapat mengetahui manfaat mempelajari mata kuliah kalkulus ini, sehingga harapannya bersungguh-sungguh mempelajarinya. Meskipun saat ini kita berada dalam masa pandemi, harapannya teman-teman juga harus semangat dan harus bersungguh-sungguh dalam belajar kalkulus elementer ini. Bagaimana, sudah siap semua ya? Silakan siapkan bolpen dan bukunya jika ada hal penting yang perlu dicatat, atau mungkin nanti malah muncul ide dan gagasan. Baik, silakan Pak Andika untuk sharingnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu siapkan presentasi nggak Pak? Jadi, boleh Pak kalau ada presentasinya. ya, karena ini saya buka lewat website, jadi saya nggak tahu gimana untuk itu. Itu ada present now. Present Muncul now. tidak? Iya. Oh iya. Sebentar ya. Baik. Yang ingin ambil minum silakan, bisa ambil minum terlebih dahulu atau ambil camilan. Wah, ada yang mau beli bensin bahkan ya. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sore dan kenal adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik aja ya, soalnya kita beda 9 angkatan lumayan. Yo. Ya, perkenalkan, nama saya Andika. Di sini saya diminta oleh Pak Sidik untuk sedikit sharing ya tentang manfaatan ilmu tentang kalkulus itu.
aljabar atau kalkulus ini. Ada terkait dengan riset teknologi energi nuklir. Ya. Perkenalan singkat, nama saya Andika Putra Dwijayanto, panggil saja ya Andika. Pendidikan saya S1-nya di Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada, sebagaimana ada dilihat tadi. Saya lulus 9 semester, jadi untuk anak-anak di sini tolong jangan diikuti, saya contoh buruk. Kalau bisa jangan sampai 9 semester, 8 semester aja. Dan sekarang itu menempuh S2 di Teknik Fisika, Universitas Gadjah Mada juga, Tergudok. Jadi kita ini sama-sama mahasiswa baru, cuma beda strata aja. Saya strata 2, adik-adik sekalian strata 1. Nah, posisi saya peneliti ahli pertama, peneliti ahli pertama di Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Lokasinya di kawasan Puspiptek Serpong. Mungkin belum ada yang nggak tahu nih. Ada yang dari Tangerang Selatan nggak? Saya. Ada ya? Udah pernah ke Puspiptek? Saya. Belum pernah. Belum pernah ya? Ya, kalau misalkan ada waktu, coba sekali-kali main ke Puspiptek saja. Nanti kita ada kawasan Batan, kawasan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ya mungkin kalian belum bisa masuk tanpa ada alasan, tapi paling nggak bisa ngeliat lah kayak gimana. Di sana juga ada satu dari 3 reaktor nuklir yang dimiliki oleh Indonesia, namanya RSG Gas, reaktor serbaguna GA-Siwabesi. Nah, GA-Siwabesi ini kepala batan pertama. Dan Dan itu daya reaktornya paling besar di Asia Tenggara, 30 MW thermal. Ya, jadi saya posisinya peneliti dan di PTKRN, dan lebih secara khusus saya penelitian saya berfokus pada fisika dan teknologi keselamatan reaktor nuklir. Aslinya sih saya di bidang teknologi keselamatan reaktor. Jadi maksudnya keselamatan reaktor adalah ini kalau misalnya terjadi kecelakaan atau masalah pada reaktor, gimana menanganinya. Nah, itu bidang penelitian saya sekarang. Cuma karena di perkuliahan saya memang aslinya di fisika reaktor, jadi kadang-kadang saya nyimpang juga ke salah penelitian fisika reaktor. Ini kalau misalnya ada perlu atau apa, ini alamat surel saya, surel pribadi, dan ini akun Instagram. Nah, kalau nggak mau follow nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, intinya itu. Sekian perkenalan singkat. Nah, sekarang kita bahas masalah penerapan matematika ya, nanti dalam riset teknologi energi nuklir. Jadi ingat sekali, jadi diperhatikan bahwasanya teknologi energi nuklir banyak memanfaatkan aspek-aspek fisika, mayoritas fisika. Istilahnya? Makanya ada namanya istilahnya fisika reaktor nuklir, karena ya gimana lagi, basisnya fisika reaktor nuklir itu. Dan mana penyelesaian fisika itu banyak menggunakan persamaan matematis. Yaitu. Ini contohnya aja nih. Ini untuk skripsi saya. Ini saya membahas tentang analisis neutronik teras OFMSR dengan bahan bakar sekian itu. Skripsi saya yang dikerjakan selama berapa bulan? Saya lupa, 4 bulan kalau nggak salah itu. Jadi selama 4 bulan itu saya meneran literally P4. Pergi pagi pulang petang ke kampus itu. Udah ada pagi-pagi udah nyampe di laboratorium, lalu baru pulang itu sore menjelang maghrib. Tenang, nggak usah khawatir, kalian masih semester 1, belum waktunya mengalami fenomena seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dibawa khawatir. Nah, ini terkait dengan reaktor nuklir ya. Ini analisis fisika reaktor. Nah, bagaimana pemanfaatannya matematika dalam analisis fisika reaktor? Paling nggak begini. Nah, kalian lihat ada beberapa persamaan. Nah, ini integral. Ini persamaan integral dengan integral dan diferensial sekaligus. Maksudnya apa? Ini kayak efektif. Efektif itu apa? Kalau misalkan kalian menganalisis sebuah reaktor nuklir, satu hal yang paling penting adalah reaktor nuklir ini
bisa berada pada kondisi kritis atau enggak. Maksudnya kritis itu apa? Maksudnya kritis adalah dia beroperasi secara stabil, intinya gitu. Kalau misalnya bahasa paling sederhananya. Nanti kalau bahasa teknisnya nanti kalian pelajari di mata kuliah Fisika Reaktor Nuklir semester 4. Tapi intinya gini, itu efektif, ya itu lah. Kondisi reaktor nuklir kritis itu berarti kondisi ketika nilai kritikalitas itu sama dengan 1 atau sedikit di atas 1 lah. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah superkritis, subkritis, dan kritis. Nah, kalau superkritis itu efektif di atas 1. Kalau kritis itu berarti sama dengan 1, kalau subkritis di bawah 1. Yang kita harapkan dalam sebuah operasi reaktor nuklir, pendesainan reaktor nuklir adalah efektif sama dengan 1. Harapannya begitu. Tapi kan nggak mungkin kita benar-benar 1 benar, karena reaktor nuklir itu terus beroperasi. Nah, maka gimana caranya supaya bisa reaktor bisa beroperasi dalam jangka waktu cukup panjang? Itu berarti harus dimiliki nilai efektif lebih dari 1 kan. Nah ini, kalau di bawah 1, itu berarti subkritis. Artinya apa? Reaksi nuklir itu nggak bisa berlangsung secara sustainable. Dia akan berkurang, dia akan terus berkurang sampai akhirnya reaktor mati. Ini kan nggak kita harapkan. Nah itu yang kita jadi yang kita diharapkan untuk bisa itu adalah efektif sama dengan 1 atau bisa lebih. Contohnya gini, PLTN yang paling populer di dunia ini namanya PWR, Pressurized Water Reactor. Ada yang udah belajar belum itu? Apa jenis-jenis reaktor nuklir seperti apa? Atau masih belum ada yang tahu? Sepertinya mayoritas mahasiswa baru, Pak. Ya, maksudnya apakah masih ada yang udah belajar belum? Maksudnya jenis-jenis reaktor nuklir? Pak, Ya, saya untuk pernah untuk dengar untuk reaktor grafit itu aja sih, Pak. Yeah. Reaktor grafit. Oh ya, itu yang pertama dipakai oleh siapa namanya, Enrico Fermi sama Leo Szilard. Pas pertama kali reaktor nuklir itu dibikin. Tapi gini, kalau misalnya untuk reaktor nuklir paling populer di dunia untuk listrik, itu namanya PWR, Pressurized Water Reactor, reaktor air bertekanan. Nah itu, sekali kita masukin bahan bakar, itu PLTN bisa beroperasi sekitar 12-24 bulan tanpa ganti bahan bakar. Nyala aja terus. Ketika udah 24 bulan, itu udah si reaksi nuklirnya itu nggak bisa bertahan lagi, sehingga harus ganti bahan bakar. Nah itu artinya pada kondisi itu efektifnya yang yang paling atas itu udah mencapai tingkat kurang dari 1, subkritis. Artinya kalau kita misalnya mau menjaga dari awal sampai akhir, sampai ketika dia mencapai titik subkritis itu sekitar 24 bulan misalkan, artinya kan harus lebih dari 1 nilai efektifnya. Pertanyaan bagaimana menghitungnya? Yaitu ada teori difusi, ada teorinya dalam hitung. Nanti kalian banyak pelajari di fisika reaktor nuklir. Tapi ini sekedar contoh aja untuk perhitungan efektif. Kalian membutuhkan integral R dan ini double integral ya. Ingat ini sama double integral, 2 integral. Integral R, integral E. Yang mana itu Pax. Ini bukan sigma n dengan posisi netron pada posisi R. Lalu dengan mu rho F n. Rho F ini maksudnya adalah tampang lintang visi. Pada posisi E, ambil RE, DE per DR. Nah ini yang kalian lihat membedakan antara dua suku ini adalah cuma F dan A, yang mana F itu merupakan tampang lintang visi dengan visi atau pembelahan nuklir, dengan A ini adalah tampang lintang tangkapan. Bedanya 2 itu, tapi itu yang menentukan apa si efektif itu bakalan berapa nilainya. Berapa yang perbandingan antara tampang lintang visi dengan tampang lintang tangkapan. Oh ya, di menyebut juga nggak ada mu ya. Ini mu itu maksudnya jumlah neutron dihasilkan per visi. Mungkin masih pada mabok ya. Intinya adalah untuk memahami masalah prinsip efektif, kita masih bahas masalah integral dan notasi sigma. Maksudnya diferensial. Karena kita banyak bermain di situ. Karena yang namanya
gini, reaksi nuklir, reaksi pembelahan nuklir itu bisa dikatakan geraknya itu acak. Gini, karena si neutron yang digunakan itu untuk menghasilkan reaksi pembelahan nuklir itu bergeraknya isotropik ke segala arah, dan kita nggak tahu ini mana yang bakalan kena. Nah, makanya saya pakai integral. Karena integral itu biasanya terkait dengan luas area kan ya. Dan ini ada kalkulasinya untuk kalkulasi difusi teori difusi neutron, apakah itu biasanya 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, itu yang dimana untuk memastikan ini gimana pergerakan neutronnya, gimana interaksinya dengan bahan bakar seperti apa, probabilitasnya seberapa besar. Yang kemudian integral itu diintegrasikan lagi supaya menghasilkan nilai K-efektif. Dan maksudnya diintegrasikan lagi lalu dibagi dengan masalah penyebut yang bedanya cuma pada mu dan rho F dan rho A. Ini bingung ya, apa-apa. Saya juga pas awal-awal kuliah S1 bingung kok. Nggak, bukan sesuatu yang aneh. Tapi intinya ini penting karena sekali lagi saya sampaikan, ini sebenarnya bagian dari teori difusi neutron. Yang itu banyak digunakan untuk ngitung K-efektif. Sementara integral itu kan yang di luas area juga. Dan namanya kita bicara soal reaktor nuklir, penampangnya pasti ada penampang area kan, penampang luas. Nah, penampang luas berapa jaya jangkau neutron, berapa jaya luas dari si bahan bakarnya, berapa luas area si reaktor. Itu semuanya masuk dalam perhitungan. Makanya muncul kesamaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah CR. CR itu apa maksudnya? Ini singkatan dari conversion ratio. Rasio konversi. Maksudnya apa? Kalau misalkan terjadi reaksi pembelahan nuklir, gini, bahan bakar nuklir itu ada 2. Ini ada fertil, ada fisil. Nah, yang kita pakai untuk reaksi pembelahan nuklir utama itu fisil. Fertil fungsinya buat apa? Nah, fertil ini kalau dia nangkap neutron, dia berubah jadi fisil. Jadi ada, kalau di sistem reaktor standar ya, itu ada uranium 235 dan uranium 238. Uranium 235 itu bahan bakar fisil, sementara uranium 238 itu fertil. Betul. Yang kita pakai untuk reaksi nuklir utamanya adalah uranium 235. Tapi ketika uranium 235 berfisi, dia kan menghasilkan yang namanya neutron atau neutron. Menghasilkan neutron. Nah, neutron ini dia kadang-kadang ada juga yang nembak si uranium 238. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika neutron menembak U238? Si U238 dia akan bertransmutasi, menangkap neutron bertransmutasi menjadi plutonium 239. Yang mana plutonium 239 ini memiliki sifat yang mirip dengan uranium 235. Dia bisa membelah juga. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan berapa sebutannya itu berapa bahan bakar dari yang dikonsumsi dibandingkan dengan bahan bakar yang dihasilkan dari tangkapan U238 tadi. Jadi berapa U235 yang berkurang, berapa U238 yang berubah dibandingkan U235 yang berkurang. Nah, di sini masalah permainan integral lagi, karena sekali lagi kita bicara tentang pergerakan pergerakan neutron. Jadi kalau kita lihat dari sini, persamaannya hampir mirip dengan persamaan K-efektif. Tebal integral dan notasi sigma plus diferensial. Bedanya adalah di sini kita nggak bicara soal mu atau neutron atau neutron provisi, enggak. Jadi kita melihat tampang lintang tangkapan C bandingkan dengan tampang lintang absorpsi atau serapan. Jadi beda antara tangkapan dengan serapan. Karena absorpsi atau tampang lintang serapan itu terkait dengan nggak cuma tangkapan, tapi juga visi.
Jadi berapa reaksi-fisi yang terjadi dibandingkan jadi berapa reaksi tangkapan U238 yang terjadi dibandingkan dengan reaksi absorpsi pada U235. Ini gimana? Mirip dengan perhitungan K efektif. Ini mesti ditahu juga masalah pergerakan, masalah posisi neutron, luas area, dan sebagainya. Itu penting. Sama flux juga ya, jangan lupa ini flux neutron penting. Berapa flux neutronnya? Karena flux neutron itu ya itu kunci bagi rasio konversi. Biasanya makin tinggi flux neutron, khususnya di neutron thermal, dia biasanya bisa makin bagus juga untuk rasio konversinya. Itu untuk dua aspek utama, efektif dan itu. Tapi untuk gimana dengan aspek keselamatan reaktor? Karena kan biasanya orang mikir ini reaktor nuklir itu bahaya, nggak selamat segala rupa. Nah, makanya kita perlu melakukan analisis keselamatan reaktor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana fisika reaktor yang terkait dengan keselamatan? Ada, namanya ini koefisien reaktivitas temperatur alpha T. Maksudnya gimana? Ini seberapa besar si temperatur, perubahan temperatur berpengaruh terhadap nilai K efektif. Apakah ketika temperatur naik, temperatur reaktor naik, temperatur sistem naik, si K efektifnya ini ikut naik atau malah turun? Pertanyaan saja. Mana yang selamat? Apakah ketika temperatur naik, K efektif naik, atau temperatur naik, K efektif turun? Kira-kira mana yang selamat? Yang paling bagus, yang ideal, harusnya gimana? Ini yang mahasiswa angkatan atas yang udah ambil fisika reaktor nuklir dilarang jawab ya. Itu sudah ada yang jawab di kolom komentar itu, Pak. Baterai naik, Pak. Kalau nggak salah ke KF-nya turun. Temperatur naik, efektif turun. Iya. Ya, Pak. Efektif naik, temperatur naik, efektif turun. Memang itu yang seharusnya. Kenapa? Kalau misalnya temperatur naik, efektif naik, artinya apa? Reaksi pembelahan nuklir dia kan nambah. Karena dia bakal naik terus. Dan ini bahaya. Atau bahayanya kayak apa? Chernobyl. Itu yang mirip, itu yang terjadi. Temperatur naik. Bukan temperatur naik. Reaksi itu agak-agak beda ya, Chernobyl kondisinya. Tapi mirip. Itu Chernobyl yang satu lagi nih, yang ini, yang bawah. Delta void. Alpha void. Kalau ini alpha T, terkait dengan itu. Jadi memang yang selamat adalah ketika temperatur naik, dia efektif turun. Artinya apa? Si temperatur naik, berarti kan reaksi pembelahan menurun. Artinya daya akan kembali turun lagi, sehingga temperatur juga turun. Artinya apa? Kondisi operasi reaktor stabil. Itu yang kita harapkan. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita pakai persamaan diferensial 1 per K dK per DTF plus 1 per K dK per DTM. TF dan TM itu merupakan temperatur dari bahan bakar dan moderator. Jadi ini untuk kasus PWR ya, untuk kasus reaktor berpendingin air. Karena reaktor PWR itu dia moderator juga pendingin. Karena pendinginnya air. Nah, pendingin itu bersifat sebagai moderator. Moderator itu apa? Dia fungsinya untuk memperlambat neutron. Jadi neutron yang aslinya kecepatannya udah sekian juta kilometer per detik, diturunkan kecepatannya di sekian ratus kilometer per detik. Pakai moderator namanya istilahnya. Itu kecepatannya. Jadi istilahnya kecepatannya dari kecepatan the flash, jadi kecepatan ya itulah kecepatan mahasiswa yang lari ke kelas ketika jam kuliah udah mau dimulai. Itu. Jadi diturunkan kecepatannya. Istilah moderator. Kenapa dibedakan? Karena memang efeknya bisa berbeda. Nilainya besaran jumlah bisa berbeda karena ada perbedaan pada karakteristik bahan bakar dan moderator. Mohon maaf, Pak Andika, 4 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini riset. Nah, ini berikutnya adalah alpha void. Yang terkait dengan alpha void. Itu maksudnya apa? Void itu kehampaan.
Jadi ketika nggak ada moderator, nggak ada pendingin, itu yang bakalan jadi apa ya? Misalnya. Jadi ketika ini relevan ketika si moderator berekspansi. Dan sama seperti alpha T, alpha void ini harus negatif. Kalau positif seperti apa? Chernobyl kayak saya bilang tadi. Ketika terjadi Chernobyl, apa yang terjadi? Ya itu. Ketika terjadi kehampaan, kosongan karena hilangnya pendingin, si daya terus-menerus naik sehingga akhirnya terjadi ledakan uap Chernobyl. Itu yang kita hindari. Maka ini harus negatif. Perhitungannya apa? Pakai persamaan diferensial dk per d void. Dk ini kayak efektif sementara void ini ya void. Jadi maksudnya berapa nilai kehampaannya gitu. Dengan satu kuap per k dengan k ini adalah naik efektif. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, sementara ini kaitannya dengan apa? Ini kaitan dengan peluruhan radioaktif. Jadi kan kalau misalnya berapa jumlah mau ngitung CR, salah satu persamaan yang perlu digunakan adalah perubahan radionuklida dari satu nuklida ke nuklida lain. Dan kita pakai persamaan diferensial juga di awal. Misalnya sih pakai notasi sigma, dia pakai naik K, sigma K, M. Dari maksudnya K itu nuklida awal, dengan M itu nuklida setelah terjadinya transmutasi atau perubahan. Jadi berapa nuklida yang mengalami perubahan posisi awal, dan berapa yang menjadi yang berubah jadi nuklida berikutnya. Jadi berapa uranium 238 pada posisi awal dengan uranium 238 yang berubah menjadi plutonium 239. Nah, ini contoh saja bahwasanya di skripsi sekalipun kalian bakal menemukan hal-hal seperti ini. Banyak persamaan, banyak integral, notasi sigma diferensial, persamaan diferensial. Itu yang akan kalian kaitkan dengan persamaan fisika reaktor nuklir. Termasuk juga kalau misalkan ini saya bekerja dengan masalah lain. Ini publikasi saya di jurnal nasional terkait dengan nuklir. Kita main di sama persamaan Batman ini, Batman, bukan Batman ya, Batman. Pakai diferensial dan notasi sigma untuk menghitung perubahan konsentrasi radionuklida ketika sebuah reaktor nuklir beroperasi. Nah, bahkan kalaupun misalnya nggak secara strict berurusan dengan reaktor nuklir, ini publikasi saya yang lain, kita akan di CFD kita akan berurusan dengan persamaan Navier-Stokes. Ini ada di mata kuliah CFD Computational Fluid Dynamics. Kita banyak berbicara soal persamaan diferensial di sini. Karena ini untuk memprediksi aliran fluida dalam sebuah sistem, dan itu lumayan rumit. Apalagi reaktor nuklir kan kita banyak berurusan dengan fluida, ya kita masih banyak main dengan persamaan seperti ini. Ya kurang lebih sedikit penjabaran seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan. Baik, luar biasa sekali ya sharing dari Pak Andika. Konsep yang sangat abstrak seperti pembelahan neutron ternyata dapat dinyatakan dalam bentuk integral. Nah, nanti lebih lanjut, rekan-rekan akan mempelajari di mata kuliah fisika reaktor dan juga ada praktikum fisika reaktor. Terutama mahasiswa 2020, 4 tahun ke depan nih Anda akan mempelajari ini semua. Jadi tenang saja, santai, dan dinikmati. Terima kasih banyak Pak Andika atas sharingnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyalakan mikrofon, silakan, santai saja. Saya beri waktu 10 menit. Tanya, Pak, gimana caranya menguasai kalkulus? Tanya langsung ke Pak Andikanya, silakan, tidak apa-apa. Berapa lama belajarnya, Pak? Nggak pusing atau nggak pingsan? Bisa ditanyakan. Tanya, Pak. Oke, silakan. Nama? Saya Gregorius Doni. Silakan. Mau tanya semua Pak Andika tadi, itu cara biar bisa termotivasi belajar seperti itu apa ya, Pak? Saya lihat aja tadi, jujur, langsung, wah, apa ini, Pak? Gitu, Pak. Makasih, Pak. Motivasi saja, Pak. Baik, jujur sekali ya. Silakan, Pak Andika. Ya, kalau dikatakan itu ya saya juga awalnya sama seperti Anda juga, sama-sama pusing. Kalau pertama lihat ini apa udah kayak spaghetti kelihatannya gitu loh. Apalagi nanti mungkin nggak tahu ya, ada yang dapat kuliahnya Pak Andang nggak semester ini? Atau belum ada?
Kalau belum ada nggak jadi soal. Belum ada, Pak. Belum ada sepertinya mahasiswa baru, Pak. Oh ya, nanti kalau misalnya ada kuliah pandang, nanti rasakan sendiri betapa gimana sensasinya. Nah, tapi itu apa? Sama seperti Anda juga, sehingga pasti pas pertama-tama ngeliat itu pusing, apalagi pas nyari bahan untuk skripsi, aduh ini apaan, nggak ngerti. Tapi paling nggak saya ngerti, bahwasanya biar gimana pun, namanya analisis reaktor nuklir itu pasti nggak akan lepas dari namanya samaan-samaan matematis untuk menyelesaikan problematika fisika, yang juga fisika reaktor nuklir. Sementara kalau kita mau menyelesaikan, kita mau menganalisis reaktor nuklir, kita mau riset tentang reaktor nuklir. Kalau misalkan kita nggak ngerti itu, gimana kita menyelesaikannya? Nanti kita memahami konsepnya. Oke, mungkin kita punya tool, kayak misalkan tool simulasi. Tapi kalau kita nggak ngerti tool simulasinya, ujung-ujungnya kita cuma sebagai apa? Pengguna. Ngerti kan? Ketika ditanya, apakah kita ngerti? Kenapa harus begini? Kenapa begini-gini? Enggak, bengong. Kan gimana? Masalah ntar. Jangan-jangan bisa nggak memvalidasi bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar? Bisa nggak validasinya? Udah ngerti nggak kenapa harus begini? Kenapa simulasinya harus begini? Kenapa toolnya seperti ini yang dipakai? Kenapa harus pakai persamaan difusi neutron 6 grup? Kenapa nggak satu grup aja? Itu ngaruh akhirnya ke hasil yang di risetnya. Jadi sebagai contoh aja, kalau misalnya kan tadi kita bicara soal difusi neutron one group yang tadi untuk perhitungan efektif ya, yang persamaan paling atas tadi yang pertama, itu kalau kita perhitungannya pakai satu grup neutron dengan 4 grup neutron, 6 grup neutron, itu hasilnya beda. Hasil efektifnya pasti beda. Makin banyak grup neutron, dia semakin akurat. Pertanyaannya, kita mau settle pada hasil yang nggak akurat atau yang akurat, itu aja. Dan bagaimana kalau misalnya kita memilih untuk yang nggak akurat, nggak terlalu akurat, bagaimana kita melegitimasi hasil perhitungan kita? Nanti kalau misalnya di realnya, kalau misalkan agak-agak keliru dalam melakukan perhitungan validasi terhadap kondisi kekritisan reaktor, itu nanti ketika mengoperasikan reaktor bahaya juga. Ya, contohnya kalau misalnya di Serpong itu ada namanya reaktor RSG gas. Itu tiap setahun itu mengalami berapa kali refueling, berapa kali pengisian bahan bakar. Nah, itu sebelum diisi bahan bakar dihitung dulu. Aktivitasnya gimana? Harus seperti apa? Pakai persamaan yang mana? Teori difusi neutron atau pakai probabilistik atau gimana? Kalau misalnya pakai teori difusi neutron, berarti hitungannya mesti jelas, mesti ngerti dia masalah integral, diferensial. Gitu. Soalnya kalau salah-salah keliru, aktivitas berlebihnya malah ternyata terlalu tinggi, bisa-bisa itu reaktor susah dioperasikan, malah sistemnya jadi nggak stabil. Malah mungkin barangkali si reaktornya tuh kondisi kekritisannya memaksa si batang kendali untuk scram terus-terusan, akhirnya nggak bisa nyala. Atau reaktivitasnya kurang. Kalau reaktivitasnya kurang, gimana bisa nyala? Gimana bisa kritis? Nah gitu. Jadi memang banyak itu hasilnya. Penerapannya itu. Memang pada awalnya pasti susah. Saya nggak ngerasain awalnya susah. Tapi mau nggak mau ya dinikmati saja pembelajarannya, karena paling enggak itu membantu kita untuk lebih mampu menganalisis fenomena fisika di dunia nyata. Kalau motivasi saya sih gitu aja, karena ya gimana? Karena saya tipikal peneliti asli ya, peneliti murni. Ya bukan orang, saya nggak terlalu senang dengan dunia industri yang tinggal pakai simple segala tool yang ada di pasaran, pakai jadi, tinggal beli, tinggal pakai, selesai, tanpa ngerti gimana persoalannya. Ya enggak, saya mesti ngerti ini maksudnya apa, ini kenapa harus begini. Karena benar-benar, karena namanya peneliti itu memang harus menghasilkan sesuatu yang harus ngerti ini kenapa fenomenanya. Karena kita ini orang yang ibarat kata dalam siklus itu dalam siklus industri kita ini yang dihilir di hulunya. Jadi segala think tank-nya itu di kita.
Nah, orang hilir itu ya, orang industri itu yang meneruskan, sekedar meneruskan aja. Akhirnya sebagai think tank ya kita mesti benar-benar pemikir bener. Mahasiswa teknik nuklir alumninya ya memang harus benar-benar istilahnya kuat di masalah penelitian, masalah pemahaman fisika reaktor, yang mana pemahaman fisika reaktor itu sendiri bakalan sangat bergantung pada pemahaman terhadap matematika, yang mana itu matematika itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan fisika. Kalau saya sih motivasinya gitu aja, nggak terlalu bingung. Kurang lebih begitu Pak Sidik. Mantap Pak, terima kasih. Sangat termotivasi saya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Pak, saya ingin tanya Pak. Ya, monggo. Saya ingin tahu contoh perhitungan yang tadi Pak. Yang mana ya? Yang rumus K efektif itu contoh perhitungannya gimana? Yang K efektif. Iya. Soalnya kalau belum secara langsung lihat cara perhitungannya saya kurang ngeh gitu loh. Nah, untuk perhitungan K efektif itu sebenarnya ada apa sebenarnya? Bentar, saya cek dulu. Ini ya, saya coba share screen lagi. Nah, ini sebenarnya kita efektif itu kita bicara soal ini. Diturunkan dari dua persamaan ini. Maksudnya apa? Di konsentrasi nuklida fisil. Aspek yang penting itu adalah pertama, konsentrasi nuklida fisil. Maksudnya apa? Bahan bakar utamanya fisilnya si uranium-235. Lalu neutron yang dihasilkan per fisi seperti saya katakan tadi itu P. Biasanya neutron per fisi itu sekitar 2,44 untuk uranium-235. Nah, lalu ini tampang lintang makroskopik fisi. Maksudnya apa? Si tampang lintang itu maksudnya probabilitas sebuah nuklida fisil, maksudnya uranium-235 bahan bakar fisil itu bisa bereaksi dengan neutron sehingga menghasilkan reaksi pembelahan nuklir. Itu probabilitas. Probabilitas terjadinya reaksi itu dari interaksi dengan neutron. Sementara kalau misalnya ini rho A, maksudnya tampang lintang mikroskopik serapan. Serapan itu maksudnya apa? Seperti saya katakan tadi, selain visi juga tangkapan. Jadi si U-35 bahan bakar nuklir itu nggak selamanya ketika menangkap neutron dia langsung membelah. Kadang dia menangkap neutron ya udah naik jadi uranium-236 nggak ngapa-ngapain. Nah, ini berapa probabilitasnya? Nah, itu ada tampang lintangnya. Nah, semuanya ini pada energi tertentu. Makanya saya katakan tadi kita perlu integral. Kenapa? Perlu integralan sigma. Kenapa? Karena kita mau tahu ini E-nya ini satu grup atau 2 grup atau 4 grup, 6 grup atau bahkan 191 grup. Ini kalau misalnya kalau kita pakai tool simulasi biasanya pakai yang sampai 191 grup. Jadi gitu. Termasuk juga saya kira ini flux neutron pada energi tertentu. Nah, ini. Jadi semuanya kita bermain pada istilahnya pada kondisi bahan bakar dan moderator dan reaktor itu. Jadi benar-benar efektif itu kita main fisika. Jadi entah itu mulai dari nuklida fisilnya kita mesti tahu, lalu juga neutron per fisinya, lalu tampang lintang mikroskopik dari fisi, serapan sama flux. Lebih itu yang kita butuhkan untuk menghitung efektif. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita mau itu sih ada apa lagi ya, kalau misalnya mau lebih rumit lagi ada. Karena kita bisa memperhitungkan tangkapan neutron parasitik dan sebagainya, tapi itu terlalu kompleks untuk saat ini.
Jadi untuk konsep dasarnya seperti itu. Cukup jelas atau masih malah tambah bingung? Jadi itu fungsinya untuk mencari kondisi paling efektif itu kan, Pak? Ya, jadi kita mengharapkan kondisinya itu nilainya itu 1 atau sedikit di atas 1, gitu aja. Baik, mohon maaf, Pak, saya dibatasi waktu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan via email saja ya. Baik. Nah, pertanyaan saya sendiri ya, tapi tidak untuk Pak Andika, untuk rekan-rekan mahasiswa. Kira-kira kalau rekan-rekan mahasiswa tidak menguasai kalkulus, bisa nggak ya ngerjakan skripsi teknik nuklir tersebut? Atau lebih ekstrimnya, bisa tidak survive di teknik nuklir? Silakan dijawab di dalam hati masing-masing. Jadi mohon segera atur strategi ya bagi yang merasa tidak menyukai kalkulus. Baik, sepertinya rekan-rekan mahasiswa sudah sangat bersemangat ini untuk menguasai kalkulus. Mohon dijaga semangatnya. Andika, silakan dapat meninggalkan video call. Saya akan melanjutkan kuliahnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya. Kita Ya, berjumpa sama-sama. lagi di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Baik, baik kita lanjutkan kuliahnya ya. Ini keluar ya. Nah, jadi kuliah kalkulus elementer ini memiliki beban 3 SKS rekan-rekan. Saya sebenarnya keberatan dengan istilah beban, karena harusnya penyebutannya itu bukan beban, tapi hadiah. Kenapa? Hadiah karena rekan-rekan berhasil masuk teknik nuklir UGM, kemudian dihadiahkan kalkulus elementer 3 SKS ini. Hadiah kan juga selalu membuat orang senang kan ya, beda dengan beban. Mendengarkannya saja kita biasanya langsung merasa lemas. Nah, kemudian apa tujuannya diajarkan mata kuliah ini? Tujuan dari mata kuliah kalkulus elementer ini ada 2. Sudah muncul ya di layar teman-teman ya? Sudah muncul? Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, yang pertama adalah tujuannya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep limit dan turunan dalam masalah keteknikan, di mana pencapaian tujuan pertama ini nantinya akan dipandu oleh saya. Kemudian tujuan kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep integral tak tentu dan integral tentu. Integral tertentu dalam masalah keteknikan. Ini setelah UTS dan rekan-rekan akan diajar oleh Bapak Yudi Utomo Imarjoko. Bagi yang belum tahu, beliau adalah salah satu tokoh teknik nuklir ternama di Indonesia. Kalau rekan-rekan masukkan namanya di Google, profil dan pencapaian beliau itu sungguh luar biasa. Bahkan kalau saya mengistilahkan kepakaran teknik nuklirnya itu sudah lebih dari seorang profesor. Nah, kemudian kalkulus elementer ini adalah salah satu mata kuliah yang diharapkan dapat membangun kemampuan matematika mahasiswa teknik nuklir. Nantinya rekan-rekan akan mengambil 6 mata kuliah matematika yang akan teman-teman terima selama studi di teknik nuklir UGM. Di semester 1 saat ini yang 2020 sedang mengambil kalkulus elementer, kemudian ada aljabar linier, dan probabilistik statistik. Kemudian lanjut di semester 2, ada persamaan diferensial, kalkulus vektor, dan metode numerik. Nah, mata kuliah ini akan menjadi dasar atau fondasi dalam pelaksanaan kuliah Anda di semester-semester berikutnya. Jika diibaratkan bangunan nih, kira-kira apa yang terjadi jika fondasinya tidak kokoh dan kuat? Silakan dijawab di kolom komentar. Saya tunggu 2 menit sembari saya menyeruput teh hangat.
Baik, cukup banyak yang menjawab ya. Jadi roboh, kemudian hancur, tidak kokoh. Ya. Betul, cukup ya yang menjawab. Sama seperti studi Anda. Jika nantinya 6 mata kuliah matematika ini tidak kuat dan kokoh, maka studi Anda akan hancur, akan roboh. Entah Anda kehilangan semangat kuliah, sekedar kuliah supaya lulus, mengalami salah fokus ketika kuliah, dan kendala-kendala lainnya. Intinya adalah, jika Anda ingin studi lancar, berhasil di teknik nuklir, kemudian lulus dengan membanggakan, Anda harus menguasai 6 mata kuliah matematika dasar ini. Bagaimana, sudah siap? Baik. Nah, Pak. oke. Ngomong-ngomong tentang lulus nih, kita masih santai aja ya sebelum masuk ke yang pusing tadi seperti spaghetti ya, kata Pak Andika tadi ya, karena banyak cacing dan mie-nya ya. Oh, spaghetti tidak ada cacingnya ya. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, keahlian apa sebenarnya yang ingin teman-teman miliki setelah lulus teknik nuklir? Nah, silakan merenung. 4 tahun dari sekarang nih, saya berharap bisa punya keahlian apa ya? Silakan ditanyakan ke diri teman-teman sendiri, kemudian dijawab di link berikut, ugm.id/kalen. Nah, contoh keahliannya, contohnya misalkan tadi ya, mendesain reaktor nuklir seperti Pak Andika, atau mungkin keahlian meneliti, atau keahlian apapun. Silakan dijawab di link ugm.id/kalen. Kalen ini singkatan dari saya, kalkulus elementer, bukan kalen selokan ya. Baik, silakan dijawab. Ini sudah ada beberapa yang menjawab ya. Silakan bagi yang belum menjawab. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya. Ini sudah ada 48, terus bertambah 51. Ada yang menjawab keahlian apa? Tanaman mutasi nuklir. Nah, ini keahlian atau apa ya? Ada yang menjawab keahlian meneliti. Oh, mantap ini. Keahlian merancang reaktor nuklir. Wah. Kemudian paham reaktor, paham radiasi, programming. Ada yang jawab Monte Carlo. Ada yang menjawab ahli PLTN. 64 masih bisa menjawab. Ada yang fisika medis, kalian fisika medis ya. Ini sudah ada bayangan, bagus. Ada yang jawab kuliah keahlian bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kenapa nggak kuliah di sastra Inggris Mas, Mbak ya. Nah, kemudian ada perhitungan dosis. Dosis apa ini? Dosis obat atau dosis apa? Tentunya bukan dosis obat ya, tapi dosis radiasi. Menghasilkan reaksi fusi, wah bisa menghasilkan reaksi fusi diri sendiri ya berarti ya. Jadi punya tenaga dalam, bisa punya keahlian untuk menghasilkan reaksi fusi ya. Oke, sudah ada 81 yang menjawab. Terima kasih banyak rekan-rekan atas keaktifannya. Ternyata keahlian yang paling banyak ingin teman-teman miliki adalah salah satunya adalah fisika medis. Nah, memang benar ya. Jadi fisika medis ini, teknik nuklir memiliki peranan yang sangat sentral dalam bidang fisika medis ini. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ternyata jawabannya cukup beraneka ragam ya. Oke. Saya doakan semoga impian-impian keahlian tersebut dapat tercapai. Amin. Nah,
terutama yang ingin tadi, sepertinya ada yang menjawab ingin memiliki keahlian matematis. Nah, mata kuliah ini nih yang akan menjadi kendaraan rekan-rekan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, itu kan tadi ekspektasi ya dari rekan-rekan ya. Sekarang bagaimana sih ekspektasi dari Prodi Teknik Nuklir sendiri? Nah, ini kemarin pada saat Info D sudah diinformasikan ya, tapi saya ulangi lagi. Teknik Nuklir UGM memiliki 4 tujuan pendidikan. Menghasilkan lulusan teknik nuklir yang akan memenuhi kriteria. Pertama, mampu menerapkan pengetahuan sains, teknik dasar, dan teknik nuklir dalam perancangan sistem nuklir, serta solusi teknis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah keahlian pertama ini. Lulusan teman-teman nanti kalau lulus, harapannya punya ini, kemampuan-kemampuan ini. Nah, PEO ini adalah singkatan dari Program Educational Objective, atau tujuan pendidikan lah intinya ketika teman-teman lulus. Kemudian tujuan kedua adalah mampu menerapkan kaidah keberlanjutan, keselamatan, keamanan, dan mendukung komitmen nasional dalam pemanfaatan nuklir. Tujuan yang ketiga adalah mampu berkomunikasi secara efektif dalam lingkup profesional, tim multidisiplin, dan menjunjung tinggi standar etika profesionalisme. Nah, katakanlah teman-teman nanti lulus dari teknik nuklir ya, punya keilmuan yang tinggi, tapi kemudian kesulitan mengkomunikasikannya. Nah, berarti ada tujuan yang tidak tercapai. Entah karena teman-teman tidak aktif mengasah soft skill di organisasi dan sebagainya. Makanya juga salah satu saya sering mendorong mahasiswa untuk aktif di organisasi. Kemudian skill yang keempat, tujuan yang keempat adalah selalu mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuan inovasi intelektual, kepemimpinan, dan budi pekerti, serta mampu beradaptasi pada tantangan yang berbeda. Nah, itulah yang diinginkan dari program studi Teknik Nuklir UGM. Nah, dari tujuan ini kemudian di breakdown rekan-rekan menjadi 11 kompetensi atau keahlian yang diekspektasikan dimiliki oleh lulusan teknik nuklir. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknik dasar, dan teknik nuklir. Ada kata matematika. Jadi di sini teman-teman harus memiliki kompetensi matematika. Nah, makanya mumpung yang masih semester baru ini, jika teman-teman merasa tidak suka matematika, ada 2 pilihan. Belajar untuk bisa menyukai matematika, bagaimanapun caranya, atau yang kedua pindah jurusan. Banyak jurusan yang tidak membutuhkan matematika. Contohnya ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini, matematikanya kan relatif mudah. Kemudian ada hubungan internasional, ada jurusan komunikasi, dan lain sebagainya. Ini mumpung masih semester 1, silakan. Jadi daripada nanti teman-teman susah-susah, di tahun ketiga sudah semester 6, kemudian bilang, wah saya kayaknya salah jurusan ini, teknik nuklir. Nah, kan repot ya, eman. Makanya saya mendorong 2020 silakan merenung, hanya ada 2 pilihan, bertahan dan belajar untuk beradaptasi, dan yang kedua adalah silakan. Bisa pindah ya, karena sangat sayang kalau kemampuannya teman-teman tidak dioptimalkan. Dan kemudian ada 10 kompetensi lainnya, yang kemarin sebenarnya sudah dijelaskan di Info D, dan teman-teman bisa cek di website BTNTF. Baik, selanjutnya adalah, nah, ini yang perlu saya jelaskan ya. Mungkin yang angkatan 2020 merasa kebingungan. Yaelah Pak, baru aja masuk jadi maba kok sudah ngomongin lulus. Kok tadi sudah ngomongin skripsi. Kok tadi sudah ngomongin dunia kerja. Ada yang berpikiran seperti itu teman-teman? Saya rasa pasti ada ya. Ada. Baik, ada ya. Terkait hal tersebut, perlu saya sampaikan secara singkat mengenai filosofi almarhum Prof. B.J. Habibie. Apa itu filosofinya? Filosofinya adalah berawal di akhir dan berakhir di awal. Bagaimana maksudnya? Mungkin kalau bahasa meme itu burung apa gitu kan ya. Jadi maksud filosofi ini adalah hendaknya ketika kita memulai sesuatu, kita mulai dengan tujuan yang ada di akhir. Contohnya seperti ini. Mengapa Prof. B.J. Habibie ketika pulang dari Jerman ke Indonesia memiliki ambisi yang sangat besar untuk memproduksi pesawat sendiri? Padahal kondisinya waktu itu Indonesia negara agraris atau negara pertanian. Ya. Kita dikenal sebagai negara pertanian, negara agraris ya. Harusnya Pak Habibie mengembangkan riset dan teknologi pertanian dong.
Karena kan kapasitas beliau sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nah, ternyata tidak. Ternyata jawabannya adalah karena Pak Habibie ingin menyatukan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan pesawat terbang. Kira-kira selain itu apa alasannya? Kalau saya menganalisis, kalau Indonesia berhasil membuat pesawat pada waktu itu tahun 90-an ya, bisa diproduksi massal, padahal teknologi pesawat ini paling susah nih. Maka asumsinya adalah teknologi-teknologi pendukung lainnya seperti teknologi TV, radio, HP, dan pertanian juga dapat diproduksi dong. Karena yang paling susah saja bisa nih, apalagi yang lebih mudah. Nah, kerangka berpikirnya kan begitu. Tujuan akhirnya adalah Indonesia maju dengan teknologi tinggi, yang dalam hal ini adalah pengembangan industri pesawat terbang. Sama seperti teman-teman, apa tujuan teman-teman kuliah? Lulus kuliah dengan memuaskan kan? Memuaskan itu artinya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmunya dapat dikontribusikan dan sebagainya. Itulah mengapa saya menjelaskan lulus ini di awal. Menjelaskan dunia kerja supaya teman-teman berawal di akhir. Apa sih kompetensi yang hendak saya miliki ketika lulus? Dan nanti berakhir di awal. Awalnya rekan-rekan memutuskan untuk ingin lulus dengan kompetensi apa. Nah, jadi seperti siklus ya. Ini juga bisa rekan-rekan terapkan nanti dalam memilih topik skripsi. Jika saat ini yang mahasiswa baru ini rajin baca-baca skripsi tentang teknik nuklir, tadi seperti yang disampaikan Pak Andika, oh ternyata begini ya penelitian-penelitian kakak-kakak seniorku di teknik nuklir. Nah, dan dari sekarang nih sudah mulai baca-baca banyak skripsi teknik nuklir. Nah, bisa jadi teman-teman sudah bisa memilih ingin mengambil topik apa tentang skripsinya. Ada topik fisika medis, ada topik safety, keamanan reaktor, ada topik dan lain sebagainya ya. Kemudian nantinya bisa memilih mata kuliah pilihan yang sesuai. Jadi itulah kenapa alasan saya di pertemuan pertama saya mengundang teman saya yang bekerja, kemudian sekarang S2 untuk menjelaskan ke teman-teman aplikasinya. Karena saya ingin menerapkan filosofi ini teman-teman, berawal di akhir. Baik, kita lanjutkan. Kemudian saya juga sudah membaca ya beberapa jawaban teman-teman di Google Class. Jadi ada yang banyak yang menganggap bahwa matematika itu sulit. Nah, jadi yang mengambil mata kuliah kita ini ada 97 mahasiswa, kelas yang besar ya kalau offline ya. Jadi bisa penuh satu kelas di TN1 sepertinya di ruang TN1. Nah, tapi masih ada 93 nih yang baru bergabung di Google Class. Sepertinya 4 orang lainnya masih belum bergabung. Dan tadi pagi saya cek ada 86 mahasiswa yang mengerjakan tugas pendahuluannya. Ada yang menganggap sulit, saya baca, dan ada yang menganggap matematika mudah. Bahkan ada yang juara kompetisi matematika. Wah, ini bisa menjadi contekan ya untuk yang lain ya. Jadi saya cukup menandai tuh yang sudah jadi juara, saya lihat jawaban itu, kemudian kalau ada yang sama, saya coret yang sama yang semua lainnya ya. Tidak bercanda ya, baik. Nah, bagi yang menganggap matematika sulit, saya merekomendasikan membaca buku ini. Judulnya adalah A Mind for Numbers. Saya punya PDF-nya, silakan yang benar-benar tertarik nanti bisa mengirimkan email ke saya untuk meminta bukunya. Yang menganggap matematika mudah juga saya merekomendasikan membaca buku ini, karena bisa jadi ada teknik belajar matematika yang belum Anda kuasai, yang ternyata dapat lebih mempermudah Anda menguasai matematika. Singkatnya, buku ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Barbara Oakley ini, yang sejak awalnya sangat membenci matematika. SD, SMP, SMA ya di Amerika, dia sangat membenci matematika, bahkan ketika kuliah pun dia mengambil jurusan linguistik tentang bahasa Rusia. Jadi dia sangat benci matematika dan sebisa mungkin dia tidak ingin berhadapan dengan matematika. Singkat cerita, berhasil cum laude di jurusan sastra Rusia, kemudian masuk di tentara, di bagian mata-mata ya, karena kan waktu itu Amerika perang dingin ya dengan Rusia, jadi butuh nih orang-orang yang bisa bahasa Rusia. Nah, Barbara Oakley ini bekerja sebagai tentara. Kemudian setelah perang dinginnya berakhir ya, singkat kata, Barbara ini ditugaskan untuk pindah peleton, ya, pindah fungsi ya. Jadi karena divisinya sudah ditiadakan, dia pindah ke fungsi divisi yang menangani tentang telekomunikasi, berkaitan dengan radio, elektronika, dan lain sebagainya.
HT ya, handy talkie dan lain sebagainya. Akhirnya mau tidak mau, Barbara ini harus belajar elektro di usia 26 tahun, teman-teman. Bayangkan ya. Dan Barbara ini yang awalnya sangat benci matematika merubah mindset gimana caranya untuk menyukai matematika dan dijelaskan di buku ini. Singkatnya, Barbara ini bisa menjadi profesor, teman-teman, di teknik elektro. Dari yang awalnya sangat benci, sangat anti dengan matematika, bahkan kalau dikatakan sering gagal dan sebagainya, di buku ini kemudian bisa menjadi profesor teknik elektro. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang saat ini sedang tidak menyukai matematika. Jika teman-teman ingin bertahan di teknik nuklir, yang bagi yang tidak menyukai matematika, saya sangat rekomendasikan membaca buku ini. Baik, kemudian ini waktunya kita 75 menit ya, berarti masih ada 20 menit lagi. Nah, baik, ini adalah referensi yang kita gunakan dalam mempelajari bab sebelum UTS. Mungkin nanti Pak Yudi memiliki referensi yang berbeda setelah UTS, tapi saya menggunakan ini. Jadi buku ini dibuat oleh Jerome Kessler ya, bukan Jerome Pauline ya, tapi Jerome Kessler. Nah, beliau adalah profesor matematika. Nah, minggu depan kita akan mempelajari buku ini pada bab 3 tentang fungsi dan limit. Nah, dan ini bukunya sudah saya share PDF-nya di Google Class. Silakan rekan-rekan mendownload dan bisa mulai membaca. Sebagaimana yang saya jelaskan di Google Scholar, saya tidak akan memberikan tugas setiap minggu. Nah, karena saya juga kasihan ya, karena dosen-dosen lain saya rasa sudah memberikan tugas setiap minggu ya. Jadi saya ingin memberikan tugas 2 minggu, tapi saya harap teman-teman tidak mengentengkan ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kuliah kalkulus elementer ini adalah sangat penting karena akan sering dipakai baik di skripsi, dunia kerja dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman melakukan studi mandiri, membaca buku ini, kemudian ada latihan soalnya, kemudian dikerjakan latihan soalnya, kemudian jika ada soal yang susah bisa kita bahas di pertemuan. Silakan disampaikan, ditanyakan, Pak, saya mengerjakan soal ini, saya mengalami kesulitan. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi saya mudah melakukan pengajaran karena saya sudah mengetahui, oh ternyata mengalami kesulitan di sini. Dan saya anggap berarti yang lain tidak mengalami kesulitan di bab lainnya. Seperti itu, rekan-rekan. Baik, akan saya lanjutkan. Ini sudah download buku semua ya? Atau ada yang belum download? Yang belum, silakan bergabung di Google Class-nya. Rekannya diberitahu yang belum bergabung, dan silakan mendownload buku ini. Buku ini dalam bahasa Inggris. Harapannya pelan-pelan saja ya, bacanya bisa sambil dengan kamus Google Translate ya, setiap kata yang susah ditranslatekan ya. Memang lama dan butuh waktu, tapi itu akan sangat bermanfaat teman-teman. Karena kemampuan bahasa Inggris saat ini menjadi sangat penting. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, ini dia. Kalkulus itu ada berapa sih memangnya? Kok sepertinya ada banyak ya. Jadi di semester 1 teman-teman mempelajari kalkulus elementer. Kemudian di semester 2 teman-teman mempelajari kalkulus vektor ya. Nah, kemudian ini untuk kalkulus yang ketiga, kalkulus multivariate atau multivariable ini akan teman-teman pelajari sendiri. Nah, secara mandiri ya, tidak dipelajari di dunia kuliah. Mungkin dipelajari oleh mahasiswa matematika ya atau fisika ya. Nah, apa bedanya? Jadi saya jelaskan, kalkulus elementer adalah bidang ilmu yang mempelajari fungsi, limit, turunan, integral, dan aplikasinya secara langsung pada konteks fungsi yang sederhana. Jadi fungsinya ini sederhana nih. Contohnya fungsi sederhana apa saja? Fungsi polinomial, fungsi trigonometri, eksponensial, dan lain sebagainya. Itu adalah itu adalah contoh-contoh fungsi yang sederhana. Nah, jika nanti melibatkan vektor, nah itu disebut dengan kalkulus vektor. Nah, vektor ini berarti kita berbicara tentang bangun datar dan bangun ruang, tentang permukaan dan volume. Nah, itu nanti menggunakan kalkulus vektor. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Andika di kuliah tamu tadi, nanti akan membahas tentang mekanika fluida. Nah, itu sudah berbicara bukan kalkulus elementer lagi, tetapi kalkulus vektor dengan berbagai aturannya yang memiliki aturan main yang berbeda. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah kalkulus multivariat atau multivariabel, jika variabelnya lebih dari satu. Jadi tidak hanya diintegralkan terhadap X misalkan, tapi diintegralkan terhadap X, Y, dan Z, atau dengan rho. Tidak diturunkan terhadap satu variabel, misalkan diturunkan terhadap banyak variabel. Nah, itu juga lebih menantang dan lebih seru. Nah, ini contohnya yang bawah, ini yang sebelah bawah ini, kiri bawah ya, ini adalah contoh soal dari kalkulus elementer, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan sering mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan sepertinya ini mengulang di SMA ya. Mungkin dengan tingkat keseruan yang lebih tinggi dan tingkat strategi yang lebih tinggi. Kemudian yang di kanan atas ini adalah contoh dari kalkulus vektor. Nah, ini ada notasi segitiga terbalik. Nah, notasi apa itu segitiga terbalik? Nah, nanti teman-teman akan mempelajarinya. Kemudian ada curl ya. Ini istilahnya, ini bukan perkalian tapi curl. Ada divergensi, ada curl dan sebagainya. Nah, nanti ini akan teman-teman pelajari di mata kuliah kalkulus vektor. Nah, kemudian yang multivariat seperti ini contohnya yang kanan bawah ini. Nah, ada cukup jelimet ya, cukup rumit. Nah, tapi ini yakinlah bahwa ini bermanfaat teman-teman. Seperti yang saya jelaskan melalui artikel Warstek ya, di Google Scholar. Baik. Oke, nah. Biasanya kalau saya ujian, nah ini contoh soalnya seperti ini teman-teman. Jadi, saya lebih menyukai soal cerita dibandingkan dengan soal-soal matematika yang dinyatakan secara langsung. Jadi, ini contohnya ya, ini contoh soalnya. Nanti karena pelaksanaan kita daring, saya usahakan tidak ada kuis, jadi lebih ke tugas dan juga nanti UTS. Silakan optimalkan pelaksanaan tugasnya dan UTS-nya. Nah, biasanya saya memberikan soal ke mahasiswa, contohnya seperti ini nih. Nah, bisa nggak teman-teman menyelesaikannya? Nah, ini yang pertama ini tentang fungsi ya, kita mencari inverse, tentang topik inverse fungsi. Nah, kemudian yang kedua ini tentang nilai maksimum. Nah, ini kita melibatkan diferensial. Nah, contohnya seperti itu rekan-rekan. Jadi saya harap rekan-rekan mulai terbiasa mengerjakan soal cerita ini. Karena juga dalam aplikasinya ya, dalam skripsi, dalam dunia kerja, teman-teman itu ada ceritanya soal. Jadi nggak mungkin tiba-tiba integral 3x dx misalkan. Pasti ada ceritanya, entah itu apa ceritanya. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya tekankan kepada teman-teman sekalian. Baik. Ini saya bersama anak saya, mohon maaf ya kalau terdengar suaranya ya, masih bayi. Oke, cukup saya rasa. Gimana? Tidak panas kan kepalanya kan ya? Belum panas ya? Nah, oke. Masih hangat, Pak. Kita masih hangat ya. Oke. Nah, kita jumpa lagi di minggu depan di waktu yang sama. Jangan lupa untuk membaca bukunya di bab. Baik. Ini kita masih ada waktu 5 menit ya. Sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Ini ada yang bertanya. Pak, tadi ada double integral, itu masuk kalkulus yang mana ya? Nah, ini tergantung konteksnya. Kalau melibatkan fungsi yang sederhana, bisa masuk di kalkulus elementer. Kalau dia melibatkan, vektor, bisa masuk di kalkulus vektor. Nah, atau juga bisa malah masuk di kalkulus multivariat. Kalkulus multivariat juga saya tidak mendalami lebih dalam, karena jarang dijumpai aplikasinya dalam dunia teknik. Oke. Itu. Nah, kemudian ada yang bertanya juga. Mas Asifa Rizky Dava. Pak, maaf, ingin bertanya, apa perbedaan kalkulus elementer dan kalkulus 1 dan 2? Baik, sebentar saya lihatkan kurikulumnya. Nah, oke. Kalau di teknik nuklir ini tidak ada, Mas Dava, kalkulus 1 dan 2. Jadi adanya adalah kalkulus elementer dan kalkulus vektor, di mana kalkulus elementer akan teman-teman pelajari di semester 1, kemudian kalkulus vektor ini akan dipelajari di semester 2. Nah, tapi kalau di
prodi lain, mungkin di jurusan engineering lain, mungkin ada kalkulus 1 dan 2, bisa ditanyakan. Ya, silakan. Apa perbedaannya? Tapi kalau di teknologi sendiri, tidak ada kalkulus 1 dan 2. Adanya kalkulus elementer dan ada kalkulus vektor. Begitu Mas Asifa Rizky Dava. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Wah, ini sebenarnya banyak yang bertanya ini ya. Dari Mas Fikri Riyadi Ulhad. Ada triple integral, apakah termasuk integral 3 dimensi yang mempunyai variabel x, y, z? Nah, iya betul, kalau yang dikaji adalah koordinat kartesius x, y, z, berarti integral yang K3 itu nanti berkaitan dengan integral kalkulus vektor yang akan teman-teman pelajari di semester 2. Betul sekali, masuk di kalkulus vektor, karena sudah vektor ya, memiliki besar dan arah. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan Jehan Al-Ramadan. Pak, saya ingin bertanya kalau referensi menggunakan buku George B. Thomas, boleh Pak? Silakan, tidak apa-apa. Silakan gunakan referensi sebanyak-banyaknya, tapi kalau saya sendiri dan dalam perkuliahan ini, saya akan menggunakan satu referensi supaya teman-teman tidak merasa kebingungan dan ada buku pegangannya begitu ya. Mengingat juga teman-teman masih semester 1 dan saya rasa butuh peralihan ya dari masa SMA ke masa kuliah. Di masa SMA kan teman-teman memiliki satu pegangan buku ya. Nah, sama semester 1 teman-teman masih juga akan menggunakan satu pegangan buku. Silakan untuk memperkaya teman-teman gunakan referensi sebanyak-banyaknya, atau mungkin kalau teman-teman tidak puas dengan mata kuliah yang saya ajarkan, teman-teman bisa nih ikut mata kuliah kalkulus di MIT, Massachusetts Institute of Technology, bukan Madura Institute of Technology ya, tapi Massachusetts. Nah, di MIT itu sudah open course teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa cek di YouTube-nya MIT itu sudah banyak mata kuliah kalkulus. Nah, teman-teman bisa mengikuti mata kuliah di sana. Nah, saya pun untuk mencari referensi mengajar, saya juga mengikuti mata kuliah di MIT itu kalkulus. Jadi meskipun saya tidak kuliah di MIT nih, nah, saya bisa merasakan atmosfer berkuliah di MIT itu seperti apa, atau Stanford ya, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Jadi bahan kuliah itu cukup banyak teman-teman. Pertanyaannya mana yang akan teman-teman baca dan mana yang akan teman-teman manfaatkan. Baik, itu Mas Jehan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih atas Pak Suryana juga yang telah hadir, perwakilan dari TU untuk merecord Sama-sama. persepsi dari Sama-sama, teman-teman. Mas Dik. Jadi matur nuwun Pak Sur. Baik, Mas Dik. kita jumpa di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.